Seorang wartawan dokumenter bernama Arka menyelidiki sebuah desa terpencil bernama Lukah yang konon telah menghilang dari peta sejak tahun 1983. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, dan tidak ada jalan yang menuju ke sana, hanya lewat jalur hutan. Arka dan tim kecil dokumenter masuk ke sana karena mendapat petunjuk bahwa desa itu masih dihuni. Mereka menemukan bahwa waktu di desa itu seolah tak bergerak, dan para penghuninya menyimpan rahasia kelam yang tak bisa mereka tinggalkan. Di tengah provinsi es ada sebuah nama yang nyaris dihapus dari ingatan. Lukah, sebuah desa yang katanya tenggelam bukan oleh banjir, tapi oleh waktu itu sendiri. Namaku Arka. Aku dan timku, Aldi, Risa, dan Dani, datang membawa kamera, baterai cadangan, dan keberanian yang mungkin tidak cukup. Risa, Arka, sinyal hilang sejak 2 jam lalu. Apa kamu yakin desa itu benar-benar ada? Arka, ada. Aku dapat surat dari orang yang pernah ke sana. Kita harus terus jalan. Di tengah sunyi, kami menemukan warung kayu tua. Hanya ada satu orang di dalamnya, lelaki renta yang menatap kami seperti kami ini tamu dari dunia lain. Pria tua, kalian mau ke Lukah? Sudah banyak yang ke sana, tapi jarang yang balik. Aldi, kenapa Pak? Pria tua, lirih. Karena waktu di sana sudah lupa caranya berjalan. Kami meninggalkan warung dan tak lama dunia pun terasa berubah. Jalur setapak berubah jadi jalan licin berlumut. Suara burung pun seolah berhenti. Alam hutan semakin hening. Hanya suara langkah lalu bisikan samar. Dani, kalian dengar itu? Kayak ada yang bisik-bisik. Risa, panik. Enggak ada siapa-siapa di sini. Arka, terus jalan. Jangan lari. Jangan lihat ke belakang. Saat kabut mulai menipis, kami melihatnya. Seakan muncul dari sela pohon. Sebuah gapura tua dengan tulisan, "Selamat datang di Lukah." Terbuat dari kayu jati tua, dipenuhi lumut dan bunga kering yang menggantung seperti persembahan. Aldi, ini dia. Lukah. Risa, kenapa? Terasa seperti kita masuk ke dunia lain. Desa itu utuh. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Ada sumur, balai, bahkan sekolah dasar. Tapi tak ada satupun manusia terlihat. Semuanya seperti menunggu sesuatu. Dani berbisik. Seperti desa ini dibekukan dalam waktu. Arka, ambil gambar. Semuanya. Klik kamera. Lalu suara anak kecil tertawa jauh di belakang mereka. Kami memutuskan tinggal sementara di rumah kosong dekat balai desa. Semua lengkap, tempat tidur, dapur, bahkan pakaian tergantung rapi. Tapi tidak ada debu. Tidak ada waktu yang lewat di sini. Risa, Arka, tempat tidur ini masih hangat. Arka pelan. Seolah mereka baru saja pergi atau masih di sini. Suara kayu lantai berderak dari lantai atas. Suara ayam berkokok samar, burung, suasana pagi, namun jam tetap menunjukkan pukul 5.12. Kami terbangun oleh suara pagi, tapi matahari tak juga naik. Jam di tangan kami berhenti, semua di pukul yang sama. Dan saat kami keluar, penduduk desa berdiri mematung di pinggir jalan. Seolah mereka tahu kami akan keluar. Risa gemetar. Mereka sudah di situ dari tadi? Penduduk tua tersenyum lembut. Selamat datang di Lukah.
Kalian pasti lapar. Kami sudah siapkan makan pagi. Tidak ada suara burung lagi. Hanya suara alat makan yang dipukul pelan. Suara piring kayu, sendok kayu, tanpa percakapan dari warga. Aldi. Mereka semua makan tapi nggak ngobrol. Cuma diam. Dani berbisik. Lihat, nasinya. Udah dingin, tapi mereka tetap makan kayak baru dimasak. Arka, coba kamu rekam, tapi jangan terang-terangan. Tiba-tiba, suara anak kecil tertawa lagi. Jauh, namun terasa dekat. Angin sore, suara boneka kayu berbunyi. Aku menemukannya di dekat sekolah tua. Seorang anak perempuan kecil, sendirian. Dia memanggil namaku, padahal aku belum pernah menyebutkannya. Rani, pelan, kosong. Mas Arka, jangan tinggal sampai malam ketiga. Arka terkejut. Kamu siapa? Kenapa bilang begitu? Rani menghilang. Kalau malam ketiga datang, semua akan mengulang. Suara daun-daun tertiup angin, lalu hening mendadak. Jam berdetik, lalu mundur satu kali. Ketika malam mulai turun, kami sadar. Jam kami mulai bergerak, tapi ke arah yang salah. Waktu bukan berjalan, tapi kembali. Risa, jamku, jamku balik ke jam 5 pagi. Dani, kita harus pergi. Sekarang juga. Arka tegas. Belum. Kita butuh bukti. Aku yakin desa ini menyimpan sesuatu. Suara kamera klik, lalu suara tangisan anak kecil pelan di kejauhan. Raka, Risa sedang memeriksa rekaman, dan dia melihatnya pertama kali. Di balik cermin tua, ada seseorang berdiri, tapi saat dilihat langsung, tidak ada siapa-siapa. Risa, panik. Arka, dia berdiri di belakang kamu barusan. Dalam cermin. Hujan rintik di atap rumah kayu, suara kipas bambu perlahan. Malam kedua, hujan turun. Kami berlindung di rumah tumpangan. Risa ke kamar mandi dan tak kembali. Arka. Risa, hei, lo di mana? Ini bukan waktunya buat bercanda. Suara tetesan air, lalu suara seperti kuku mencakar dinding. Pelan. Dani. Bro, dia ngilang. Kayak bener-bener lenyap. Suara lemari kayu dibuka perlahan, suara kertas tua disobek. Aku menemukannya di bawah ranjang. Buku catatan tua dengan halaman kuning dan nama Ajat Miko, wartawan 1983. Ia pernah datang ke Lukah dan tak pernah pulang. Arka membaca pelan. Desa ini tidak hidup dalam waktu. Mereka menghentikannya dengan darah. Suara ketukan 3 kali, lalu keheningan mutlak. Tengah malam, Dani duduk sendiri membaca ulang catatan. Aku sedang di luar, merekam. Lalu aku dengar ketukan. Saat masuk, Dani sudah tidak ada. Suara seretan pelan, lalu suara napas berat dari atas langit-langit. Arka berbisik ketakutan. Itu bukan suara Dani. Lalu aku melihatnya. Makhluk itu Suwung. Ia bukan hantu. Ia bukan setan. Ia kehampaan yang hidup. Bentuknya tak utuh, seperti asap, seperti bayangan yang mencoba menjadi manusia. Suara napas berat dan gema yang dalam, lalu suara tanah retak. Suwung, suara rendah bergema. Kau adalah anak dari pelarian. Waktumu habis. Desa Lukah telah membuat perjanjian agar dosa mereka tidak dibayar. Mereka memilih untuk hidup dalam waktu yang tak bergerak, tapi mereka butuh tumbal. Arka. Jadi, setiap malam ketiga, pengulangan terjadi. Dan kami adalah pengingat bagi waktu agar terus berulang. Suara mantra dalam bahasa kuno, lonceng bambu, teriakan dari dalam tanah.
Angin bergemuruh, denting jam berulang cepat. Mundur. Aku kembali ke tempat pertemuanku dengan Rani. Sekolah lama. Hanya di sanalah waktu terasa berjalan. Arka merekam dirinya sendiri. Kalau kalian menemukan ini, tolong ceritakan apa yang terjadi di Luka. Desa ini bukan desa biasa. Ini penjara waktu. Bunyi lemari terbuka. Suara halus tumpukan kertas jatuh. Arka membaca surat. Untuk anakku, Arka, jika kau membaca ini, berarti kau telah masuk kembali ke Luka. Kau lahir di sini, tapi aku melarikanmu keluar. Ibuku pernah tinggal di Luka. Dan Suwung pernah memanggilnya juga, tapi dia kabur. Dan kini aku menjadi penggantinya. Suara detak jantung semakin cepat, lalu berhenti. Suwung gemuruh menggelegar. Kau bukan korban, kau pewaris. Arka berteriak. Aku bukan bagian dari kalian. Suara tubuh pecah, suara debur seperti dimensi yang terbuka. Suwung tak lagi hanya bayangan. Ia memakai tubuh yang menyerupai aku sendiri. Suara ritual bising, gemuruh, tanah bergetar. Arka, kalau aku pewaris, aku bisa hentikan ini. Dengan sisa ingatan ibuku dan catatan wartawan itu, aku memutar ulang ritual. Tapi arahkan kekuatannya ke akar kegelapan. Pohon tua di tengah desa. Teriakan ribuan suara seperti roh yang terbakar. Suara burung kembali, suara air mengalir. Aku terbangun sendirian. Matahari akhirnya naik. Waktu berjalan. Desa Luka, kosong. Hanya jejak kami yang tersisa. Tapi aku tahu, Suwung tak pernah hilang. Ia menunggu. Ulangannya sendiri. Suara kamera menyala, lalu mati lagi. Suara televisi menyala, suara presenter. Presenter TV. Hilangnya tim dokumenter di hutan Luka masih misteri. Namun pagi ini, sebuah kamera ditemukan dengan rekaman terakhir berdurasi 2 jam. Layar TV menyala, menampilkan wajah Arka, dan dia tersenyum, tapi matanya kosong. Dan seperti itu, waktu kembali berjalan. Tapi tidak untuk semua. Cerita yang baru saja Anda saksikan adalah fiksi yang dibuat untuk tujuan hiburan. Meski terinspirasi dari berbagai mitos dan kisah urban, tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun atau mengangkat kejadian nyata secara langsung. Dunia ini penuh misteri. Beberapa tempat menyimpan kisah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Desa yang hilang dari dunia manusia mungkin hanyalah cerita, tapi siapa yang bisa benar-benar yakin bahwa semua sudut dunia sudah ditemukan? Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa rasa penasaran memang alami, tapi jangan sampai mengalahkan kewaspadaan. Jangan pernah meremehkan peringatan, dan selalu hargai batas antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kamu masih berani.